Ketiga, teori substantif dan teori formal. Teori substantif adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inquiry suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologis, antropologi, dan psikologi. Contohnya, perawatan pasien, hubungan ras, pendidikan profesional, kenakalan, atau organisasi penelitian. Sedangkan teori formal adalah teori untuk keperluan atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi. Contohnya, perilaku agresif, organisasi formal, sosialisasi, otoritas dan kekuasaan, sistem penghargaan atau mobilitas sosial. Perbedaannya hanya terletak pada derajat keumumannya, sehingga sering terjadi penggunaan kedua macam teori itu bertukar ganti. 4. Unsur-unsur teori. 1. Kategori konseptual dan kawasan konseptualnya. Yang kedua, hipotesis kerja atau hubungan generalisasi di antara kategori dan kawasannya. Yang ketiga, integrasi. Kategori dan kawasan konseptual. Kategori adalah unsur konseptual suatu teori, sedangkan kawasannya adalah aspek atau unsur suatu kategori. Contohnya, dua kategori dari pelayanan perawat, ialah pandangan dari segi profesi dan persepsi tentang rasa kehilangan dalam masyarakat. Satu kawasan dari kategori kehilangan dalam masyarakat yang tinggi, dan hubungan itu membantu para perawat untuk memelihara pandangannya dari segi profesinya. Hipotesis kerja atau hubungan generalisasi di antara kategori dan kawasannya. Unsur teori kedua ini dicapai melalui analisis perbandingan. Analisis perbandingan antara kelompok tidak hanya menghasilkan kategori, tetapi mempercepat adanya hubungan yang disimpulkan antara kelompok tersebut, dan hal itu dinamakan hipotesis kerja. Yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa status hipotesis kerja ialah sesuatu yang disarankan, bukan sesuatu yang diuji di antara hubungan kategori dan kawasannya. Pura-pura dikemukakan bahwa hipotesis kerja senantiasa diverifikasi sepanjang penelitian itu berlangsung. Integrasi. Integrasi teori artinya pemaduan unsur-unsur teori, sehingga menjadi lebih bermakna dan lebih kompak. Integrasi dilakukan pada hipotesis yang muncul dari tingkat keumuman yang rendah maupun yang tinggi. Integrasi sebaiknya dilakukan secepatnya apabila konsep atau teori muncul. Dalam hal teori formal, sebaiknya integrasinya baru dilakukan apabila teori substantif sudah muncul secukupnya. Dalam hal ini, proses, struktur, dan analisis model teori formal dapat dimanfaatkan.